Yo, welcome back to our lovely channel bosku. Airdrop mantap di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, admin aku itu masih kayak kebucil-bucilan mungkin ya. Sukanya nontonin Doraemon kan. Iya, sebelumnya nontonnya yang lain sih sebenarnya. Nah, oke, nggak usah bahas-bahas yang nggak terlalu penting lah ya mungkin. Kita bakal langsung masuk ke thumbnail. Oh iya, tapi jangan lupa untuk melakukan DOR sebelumnya. Do your own research karena apa? Seperti yang kalian tahu, keuntungan dan kerugian serta risiko ditanggung masing-masing. Masuk dulu ke channelnya. Kita ulas sedikit untuk beberapa video sebelumnya. Kemarin-kemarin itu barusan aja upload ya, airdrop based jackpot. Oke, kita bahas sedikit di B3 ini atau B3.fun ya. B3.fun. Untuk project ini rupanya ada highlight yang nggak admin sebutin atau nggak kelihatan kemarin ya. Yang highlightnya itu, yang mereka itu bilang di websitenya, kalau kita partisipasi di sini, belum tentu dapetin airdropnya untuk bagian testnet ini ya. Tapi saran admin sih sebenarnya, tetap walaupun fasenya testnet atau apa ya namanya, pokoknya masih fase-fase awal pas segala macam, pokoknya walaupun project tersebut bilang nggak ada alokasi airdrop atau hadiah ibaratnya untuk partisipasi kita, tetap aja kita itu harus mengantisipasi dengan cara ya ikutan terjun atau dengan berpartisipasi. Karena apa? Karena berdasarkan kata teman admin yang emang udah pro airdrop dari berapa tahun yang lalu, dari 2022 mungkin ya, itu walaupun dia cerita dikit, walaupun dia itu baru dari tahun 2022, udah lumayan pro kalau menurut admin pribadi. Nah, dia pernah bilang waktu kita ngobrol ya waktu itu, katanya gini, Aptos dulu itu nggak tahu Aptos atau apalah projectnya punya. Ya, Project X misalkan. Dia bilang emang nggak ada airdrop untuk testbed ini, tapi tiba-tiba ada. Nah, dan itu udah berapa project yang bilang kayak gitu. Ujung-ujungnya ada. Makanya admin saranin dan admin tetap ngepost untuk tugas-tugas ya walaupun testnet atau tugas-tugas simple kayak gini. Karena untuk mengantisipasi kita dapat alokasi alokasi airdrop dari project tersebut. Jadi tetap ya, tetap ingat untuk partisipasi. Sebenarnya untuk gaming nggak cuman Carve, nggak cuman Battery.fun, ada yang namanya Sonic. Sonic admin belum upload ya. Jujur aja mungkin untuk project beberapa hari ini atau beberapa minggu ini seperti yang admin udah bahas di video airdrop base JP ini, kalau admin itu lagi sibuk ngerjain Carve protokol. Nggak terlalu sibuk sebenarnya kalau kita nggak terlalu serius, tapi admin nanggepinnya serius, lumayan serius. Karena funding raise-nya gede. Jadi, oke kita bahas rentetan mungkin ya. Kenapa sih Min admin itu fokus ke airdrop gaming terus ke emang harus ya fundraising-nya gede itu. Kalau kalian ngikutin telegramnya airdrop mantap, kalian bakal tahu kalau cara untuk melihat suatu project itu bagus atau enggak dan berpotensi atau enggak ke depannya. Yang udah admin tulisin di Telegram, admin kelas lagi mungkin. Yang pertama, itu adalah fundraising dari sebuah project tersebut lumayan gede, di atas kalau City-nya Indo atau crypto Twitter-nya Indo, dia itu bilang minimal di atas 10 juta USD. Kalau admin sebenarnya di atas 8 juta USD juga udah bagus kalau menurut admin. Tapi untuk kalau misalkan 5 juta USD, kalian kerjainnya santai-santai aja. Nggak usah terlalu serius. Apalagi kalau yang retro parkir aset kayak Ethereum atau kayak Solana 5 juta USD fundraise-nya itu, kalian mending gimana ya cara bilangannya? Nggak usah terlalu berharap gitu. Kalau admin pribadi sih mending yang tugas bridge apa segala macam. Soalnya kenapa? Soalnya ya dananya liquid gitu. Bisa dirubah jadi aset, bisa dirubah jadi USDT.
atau bisa dirubah jadi USDC, pokoknya dalam bentuk dari aset ke USD gitu. Nah, gitu. Terus untuk yang kedua, yang pertama tadi fundraise-nya harus lumayan gede, yang kedua backer-nya harus gede. Kayak misalkan backer terkenal yang kalian sering nge-backing suatu project yang nggak lain dan nggak bukan itu Binance Labs, terus Pantera Capital, terus A16Z, terus Animoca Brands, terus Polychain. Ya, pokoknya itu salah satu backingan atau backer yang bagus kalau menurut admin. Jadi kalau mereka yang backing suatu project tersebut kalian malas-malas buat garap, wah itu kayak gimana ya? Agak takutnya disesalkan takutnya ke depannya ya. Dan apalagi kalau kalian malah fokus ke project-project yang fundraising-nya nggak jelas, backing-annya nggak jelas, terus usernya banyak lagi. Admin nggak nyenggol, nggak menyindir, nggak apa segala macam suatu project, tapi kalian harus tahu, kalian harus memprioritaskan diri ke project yang mana. Karena walaupun kalian nggak habis duitnya ibaratnya, karena yang kalian kerjain itu adalah testnet, tapi kalian udah rugi waktu. Admin kalau untuk ngerjain kayak misalkan card protocol nih, emang modalnya ya paling untuk bikin satu akun $2 lebih mungkin ya. $2 lebih, tapi admin sadar yang kita habisin atau effort yang kita keluarin di sana bukan uangnya, tapi waktunya, bosku. Kita serius atau enggak garapnya, ya waktunya yang kita habisin di sana ya. Jadi hati-hati dalam garap suatu airdrop, karena itu bakal jadi penentu jackpot atau enggak ke depannya. Oke lanjut. Terus kalau ada pertanyaan misalkan, Min kenapa sih Min? Kok kata admin tadi yang aku dengar kayak kita tuh jangan terlalu fokus ke airdrop yang parkir uang di sana kayak misalkan parkir ETH atau parkir Sol ya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat berita di crypto Twitter berapa minggu lalu atau berapa bulan lalu itu udah ada berapa kasus yang namanya hacking atau hacker ya. Hack ya, sorry. Ada berapa project yang kayak mereka itu ngeklaim kalau mereka itu kena hack. Dan admin dari sana ngeliatinnya ibaratnya kayak, waduh, admin bukan cuma ngamatin ya, admin juga mungkin salah satu ya user di project tersebut dan ya langsung buru-buru cek, langsung buru-buru revoke apa namanya? Revoke addressnya, revoke walletnya, sorry. Nah, pokoknya hati-hati untuk sekarang karena bahaya itu lagi mengintai. Terus ada lagi nih pertanyaan, misalkan kenapa sih kok tiba-tiba ada bahaya sedangkan waktu sepi kemarin nggak ada, ini waktu rame ada ya. Justru itu potensinya bosku. Ya ibaratkan walaupun duit kalian sedikit di sana, tapi kalau duit kalian yang sedikit itu dikali berapa juta orang yang terjun ke industri ini, itu banyak juga loh bagi para eh, yang nakal mungkin ya. Ya, kayak gitulah sebutannya. Jadi hati-hati pokoknya memakai uang kalian, apalagi kalau uang kalian ya mungkin cuman itu ya mungkin. Nah, terus pembahasan selanjutnya ada apa sih dengan dunia airdrop akhir-akhir ini? Admin lihat banyak banget yang rada-rada ngeluh mungkin ya di channel Telegram Indo. Di channel admin mungkin nggak ada yang ngeluh soalnya sepi ya mungkin. Kidding lah. Pokoknya admin itu ngeliatin rada ada yang komen kayak misalkan kapan nih TGE, bosen nih udah lama nggak TGE TGE, belum TGE TGE ya, terus eh, apaan nih makin banyak banget tugasnya belum TGE TGE ibaratnya ya. Kalau saran dari admin sih sebenarnya kayak garap airdrop itu sabar ya bosku. Asal yang kita garap itu projectnya tepat. Cara untuk memilih-milih project yang tepat tadi udah admin bilangin. 3 syaratnya di sebelum-sebelumnya. Itu tadi sampai mana sih ngomongnya anjir? Ini garing nih.
Oke, mungkin kita sedikit bahas ya, soalnya admin apa tadi yang admin omongin, udah lumayan ngaco nih. Kita sedikit bahas project apa sih untuk sekarang yang masih menarik untuk dibahas. Kita bahas dari project yang ini B3 oke kalau menurut admin ya. Terus Mantel juga masih oke. Mantel N-nya itu 9 Agustus berdasarkan mention dari mereka. Kenapa sih Min nggak upload yang selanjutnya tutorial Mantel yang untuk VDEA ya? Nggak tahu kenapa admin tuh nggak bisa ini nge-request faucet ya. Jadi mau bikin tutorial juga jadi ragu ya. Tutor kan berhasil gitu ya. Ini yang mau nutorin malah gagal. Nggak tahu kenapa, mungkin karena walletnya ada berapa di sini, ada Phantom Wallet, terus ada MetaMask Wallet, terus Nightly juga ada, Kepler, Sender, Unisat, Ronin. Ya, jadi mungkin karena ketimpuk-timpuk, jadi request faucetnya jadi nggak bisa mungkin ya untuk waktu itu. Kita bahas untuk airdrop selanjutnya, B3, MNT, terus ada lagi sebenarnya yang kayak Mantra Chain. Mantra Chain yang hadiahnya itu berapa? 50 juta OM ya? 50 juta OM ya? Mantra token. Admin kira potensinya gede kemarin, tapi waktu admin liatin sekilas tampil di beranda Twitternya admin, ada yang komen kayak apa ya? User eligible ya katanya. Ini sorry ya, correct me if I'm wrong, atau koreksi admin atau benerin admin kalau admin salah. Itu 38K user yang elik dari testnet, ya dari ngerjain testnet itu, dan total user yang ikut itu lebih dari 200K atau 200K atau sekitaran 200K kayak gitu. Jadi untuk potensi kedepannya, admin itu kayak mantra testnet kurang tertarik. Tapi kalau untuk MNT, admin liatin kemarin masih di angka 50-an lebih atau kurang dari 50K. Sedangkan hadiahnya itu 1 juta K ya. 1 juta K, 1 juta US, 1 juta MNT token ya. Nah, untuk apa namanya? Oh iya, mereka by the way melakukan penyesuaian karena MUADAO kemarin nggak masuk ke tas mereka. MUADAO jadi kayak dikurangin satu project, jadi tugasnya kemarin itu cuma 8, yang harusnya 9 cuma 8. Jadi otomatis rewardnya juga di-cut mungkin ya, atau dipotong, nggak nyampe 1 juta MNT mungkin. Tolong koreksi admin juga kalau admin salah. Berdasarkan yang admin lihat kayak gitu kemarin. Nah, dua project ini masih oke, terus kita bahas project selanjutnya ya. Untuk Docs, usernya banyak, terus fundraise-nya juga admin nggak tahu, tapi backingannya tetap jadi oke lah. Ya mungkin untuk project-project kayak gini kita harus have fun aja mungkin. Untuk selanjutnya community gaming ini kayak gimana ya? Admin nggak terlalu serius ya, cuman garap-garap harian ya, karena mereka juga masih di fase awal. Lava udah launching, mungkin nggak sesuai ekspektasi dari para airdropper, yang ibaratnya mereka itu ngarepinnya harga launchnya di sekitaran 1 USD atau mungkin di atas 1 USD, atau misalkan minimal, udah admin bilang kemarin di Discord atau di manapun, admin itu expect-nya harga untuk satu token lava di 0,5 sampai 1, atau mungkin bisa di bawah 0,5, dan emang listingnya di harga bawah. Itu admin apa ya namanya, ngeprediksi harga kayak itu belum, nggak dari postingan foundernya, nggak. Karena apa? Karena admin itu ngeliatin fundraising, terus ngeliatin backernya juga, terus ngeliatin use case-nya juga. Harga 0,5 kemarin sebenarnya udah bagus, tapi sayangnya dia launching di harga di DEX tuh kalau nggak salah tertinggi 0,2 ya kalau nggak salah. 0,2, mungkin week bisa sampai ke harga berapa nggak tahu tingginya. Tapi habis dari 0,2 lebih atau 0,3 dia itu turun. Untuk sekarang di harganya 0,11 kalau nggak salah tadi.
Nah, ini menarik banget menurut admin karena dia launchingnya nggak dari high FDV, tapi dari low FDV atau kayak community driven FDV ya. Jadi untuk FDV ke depannya atau price section ke depannya itu bakal ditentuin oleh market itu sendiri. Ingat, di market itu bukan cuman ada yang namanya market maker ya, tapi ada juga yang namanya market partisipan kayak kita mungkin yang trader-trader kecil ya, ditentuin oleh itu mungkin ya. Excitementnya, excited enggak ke projectnya bagus atau enggak, use case-nya banyak atau enggak, fundamental projectnya kuat atau enggak. Nah, kayak gitu. Terus kita bahas untuk yang selanjutnya. Oh iya, by the way, untuk Lava admin sih masih hold untuk sekarang, nggak dijual lagian kenapa? Lagian lumayan kayak gimana ya? Gratis juga ya. Dapatnya kemarin nggak terlalu banyak juga, jadi males juga ngirim ke ini ke Uniswap atau kemana kemarin tempat trade-nya. Apa Squid Router gitu. Nah, itulah pokoknya. Kita bahas selanjutnya. Oh iya, Sanctum kemarin admin bahas sedikit. Sanctum admin nggak dapat alokasi alias nggak elik ya, tapi karena pakai referral CC2, CC2 Venture. Terima kasih untuk CC2 Ventures ya. Admin interaksi lah sama City luar ya, atau crypto Twitter luar kayak CC itu hebat banget. Bahkan admin nganggapnya CC itu kayak guru admin sendiri ya. Dia udah kayak ya ngasih tutor, ngasih project-project yang bagus. Jadi admin untuk project dari sisi, admin rata-rata nggak bakal skip sih. Dari sisi kemarin dia ngirimnya berapa? 0,8 sol. 0,8 sol itu kisaran hampir 2 jutaan kalau nggak salah waktu itu. Ya lumayan lah. Nah, pokoknya kuncinya gitu. Walaupun ibaratnya Sanctum ini kemarin, itu projectnya itu parkir sol dan admin tahu pesertanya atau saingannya itu bukan airdropper ecek-ecek bosku. Jadi soul yang mereka deploy atau mereka stake atau mereka taruh di sana itu nggak kecil bosku. Jadi banyak. Jadi kita harus mikirin cara supaya gimana sih cara kita untuk dapetin alokasi selain dengan ngelawan mereka mungkin ya. Karena apa? Karena bakal berat banget perjuangan kalian untuk melawan para paus-paus di sana. Jadi kalian harus mikirin cara tersendiri. Dan admin waktu kemarin ngeliatin sisi nyebarin referral, admin langsung tancap gas. Oke, kita bahas untuk airdrop selanjutnya. Orderly mungkin nggak bakal lama lagi untuk apa namanya? Kemarin poinnya orderly, merits. Oh iya, merits admin itu kisaran berapa? Satu akun, aduh nggak tahu, lupa lah. Takut salah, jadi mungkin ya mungkin dapatnya nggak bakal banyak merit token ya. Tapi dari interaksi di orderly, admin sendiri interaksinya di VOI, terus di Sharpie juga ada. Sharpie AI itu Sharpie bakal ngeluncurin tokennya SAI, tickernya SAI ke depannya. Tapi nggak tahu kapan dia ngeluncurnya. Dan LogX juga ada dapatnya kemarin dikit. Kita bahas untuk project selanjutnya. Nggak ada lagi kah? Ada. Nah, oh iya ini hampir lupa. Admin udah berapa minggu atau berapa bulan nggak bahas Hyperlane. Soalnya rutenya banyak. Rutenya banyak, tapi serius, ini Hyperlane. Admin rekomendasiin. Kenapa? Karena Sisi ngerekomendasiin Hyperlane. Hyperlane ini, tugas kalian itu bridge TIA ya. Jangan lupa untuk melakukan DOR karena harga token atau harga kripto sekarang itu lagi turun-turunnya. Jadi kalian harus hati-hati untuk hold suatu project. Admin cuman bilang nggak ngepromosiin di sini ya. Kalian tugasnya itu bridge TA, terus mungkin ada juga yang namanya LP atau liquidity provider. Kalian tuh bisa nge-provide liquidity di salah satu DEX mereka atau salah satu project yang kerjasama sama mereka. Oh sorry, by the way ini udah berapa menit ngoceh? Udah 19 menit. Nah, mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja. Ingat, admin ngerekomendasiin banget untuk Hyperlane, tapi kalian harus hati-hati. Jadi kalian waktu garap itu harus langsung, kalau misalkan kalian connect, langsung disconnect habis garap dan langsung revoke kalau bisa.
Jangan lupa untuk melakukan DIR, do your own research, karena apa? Karena keuntungan dan kerugian di tangan masing-masing. So, see you guys in the next video.